adik-adik yang ada di rumah. Mari kita pada pagi hari ini kita mau beribadah secara online. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan tubuh kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kembali kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun secara online tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap mengurapi setiap kami. Untuk kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
Mari adik-adik di rumah kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari, di saat kita tidur, penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Amin adik-adik yang ada di rumah. Pagi ini mari kita mau bersuka cita di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kita sempurna. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata. Tetapi Tuhan mau semuanya itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kita marikan pujian yang mengingatkan kita untuk supaya kita apa? Menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga mata kita. Untuk semuanya digunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik di rumah boleh loh bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mari, kalau kita suka hati kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi, katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, ini sudah masuk bulan Desember. Ayo, kalau bulan Desember kita semua akan merayakan apa? Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggalkan surga, lahir ke dunia untuk kita semua. Itu tanda kasihnya. Tuhan Yesus menyiapkan dirinya untuk melayani kita. Adik-adik di rumah sudah nyiapin belum hadiah ulang tahun buat Tuhan Yesus? Ya, mari kita siapkan terutama hati kita
agar apa, di saat kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, sungguh kita boleh menyenangkan hatinya. Mari kita pujikan, di pujian ini kita mau siarkan di gunung, di bukit, di semua tempat bahwa Tuhan Yesus Al-Masih akan lahir ke dunia. Mari kita sama-sama pujikan, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Malah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Adik-adik semua, mulai ya ceritakan kepada teman-temannya. Ini bulan Desember, Tuhan Yesusku mau lahir untuk menyelamatkan dunia. Amin. Ya, kita semua bersukacita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan bila kita sudah memuji, kita sudah bersukacita, kita sudah memuliakan Tuhan Yesus, kini saatnya adik-adik semua menyiapkan diri untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua membuka hati untuk firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini adik-adik semua memahami, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat adik-adik semua. Dan firman itu yang akan menguatkan adik-adik, memulihkan adik-adik, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, ini anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman yang boleh anak-anak-Mu dengar Tuhan, sungguh menjadi benih yang baik buat anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat anak-anak-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami akan naikkan pujian mengingat Tuhan bahwa sungguh di saat Engkau lahir, di saat hidup kami Tuhan memperingati kelahiran-Mu tanpa makna Tuhan, bahwa Engkau menyatakan kasih-Mu atas kami semua Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan tidak dapat bersukacita di dalam kesungguhan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni,
berkenan padamu, seperti palu. Layakkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, layakkanlah hatiku untuk menyambut firman-Mu, menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari anak-anakku, siapkan hatimu seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, Sebab Natal tak akan pernah berarti, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Halo adik-adik, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Udah siap belum? Udah siap? Hari ini kita akan mendengarkan lanjutan kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Disimak dengan baik ya, siapa tahu akan ada cerdas cermat Alkitab. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk fokus dan siapkan hati serta pikiran agar dapat menyimak firman dengan baik. Jangan ada yang sambil makan atau sambil tiduran atau jalan-jalan ya, tapi duduklah yang baik. Firman kali ini diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1-20. Yuk dibuka bersama. Setelah sebelumnya kita mendengarkan kisah mengenai Maria dan Elizabeth, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Mari kita simak bersama. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negara di Syria.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kaisar Agustus adalah tokoh yang mencetuskan sensus penduduk pertama kali yang tercatat di Alkitab. Kaisar Agustus ingin mengetahui berapa jumlah orang di seluruh dunia pada saat itu. Saat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, mereka mencari penginapan untuk beristirahat karena Maria akan segera melahirkan. Tapi seluruh penginapan penuh sehingga mereka harus beristirahat di kandang kambing dan domba. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria dan Yusuf sangat gembira menyambut kelahiran Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Misalkan di hadapan adik-adik muncul seorang malaikat, pasti kalian kaget kan? Begitu pula yang dirasakan oleh para gembala. Mereka takut dan sangat terkejut. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan padanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan pada kita." Para gembala sangat bersukacita setelah menerima kabar dari para malaikat dan dengan segera ingin pergi ke Bethlehem untuk melihat Yesus. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Begitulah kisah kelahiran Yesus. Semua orang bersukacita dan sangat bahagia menyambut kelahiran Tuhan. Ada banyak kisah yang terjadi dalam satu malam ya. Kasih Tuhan sangat besar sehingga ia rela turun ke dunia menjadi manusia. Semua orang menyambutnya dan sangat bersukacita. Kita bisa membayangkan bagaimana bala tentara surga memuji Tuhan. Adik-adik juga bahagia kan karena Tuhan telah lahir ke dunia. Natal bukan hanya karena tentang hadiah, pesta, dan makanan yang enak. Tapi adik-adik juga harus paham bahwa Yesus telah lahir ke dunia dengan membawa kabar gembira dari Tuhan. Di bulan Desember ini, kita juga memperingati hari kelahiran Yesus meskipun secara online. Tetapi kita tetap harus bersyukur dan semoga tahun depan kita bisa beribadah bersama secara langsung di gereja. Mari kita berdoa. Terukan kakak ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sangat bersuka cita karena Engkau telah lahir ke dunia. Kami akan selalu ingat akan cinta kasih Tuhan dan begitu besarnya pengorbanan Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.